Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Mudah-mudahan kita, keluarga kita seluruhnya, Masjid Al-Ikhlas Komplek Garuda Cipondoh Tangerang Kota dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya channel di YouTube Majelis Studi Dakwah Terapan, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Kami menyelenggarakan 2 program. Yang pertama, pesantren virtual Pondok Sholat yang mengulas dan mengkaji sholat dari semua sisi zahir maupun sisi batin. Jadi ada 3 tingkatan. Ini adalah tingkat dasar. Setiap Sabtu malam Ahad, nanti malam. Ya, saya kirimkan linknya hari ini nanti kepada Bapak pengurus kita. Silakan yang mau bergabung jam 8 malam sampai setengah 10 dan itu free, gratis. Ustadz, kok HP saya nggak bisa dibuka ya Ustadz? Nggak ada paketnya. Semana bisa dibuka? Nggak ada WiFi-nya. Silakan kalau mau bergabung. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti ada rezeki bisa menjadi pesantren faktual Pondok Sholat. Pengen juga sih di kaki Gunung Salak begitu. Oke ya. Yang kedua menyelenggarakan haji khusus visa haji resmi berangkat langsung tahun 2025 dan saya pembimbing haji dan umroh bersertifikat asli. Kalau mau dituntut silahkan, saya tunjukkan aslinya ada. Langsung berangkat dan insya Allah aman dan amanah insya Allah. Udah, yuk kita luruskan niat dulu. Kalau salah niat nggak dapat pahala. Capek-capek saya dari Ciputat tadi lari 100 hampir naik motor, agak terlambat dikit. Salah niat saya, 0. Bapak-bapak ibu-ibu datang ke masjid ini niatnya salah, 0 juga. Macam mana yang salah Ustadz? Begini, kenapa Bapak rajin ke masjid Pak? Ikut pengajian lagi. Oh iya dong Ustadz, saya ini kan pengurus. Apa kata orang? Begitu tak jadi pengurus, tak nampak lagi batang hidungnya. Di sini mah nggak ada, di Amerika. Jangan itu niatnya. 0 itu. Kalau Ustadz niatnya bagaimana yang salah? Kenapa Ustadz ceramah? Iya dong, saya ceramahkan maju tak gentar, tergantung yang bayar. Wani piro sampean? 0. Kalau nggak sekian nggak mau, kalau jamaahnya nggak banyak nggak mau. Apalagi jauh masuk ke gang, ogah, itu 0 itu. Kalau begitu Ustadz bagaimana yang benar? Ini yang benar. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a maradatillah. Artinya aku niat menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah. Itu jangan lupa, itu mencari ridho Allah. Kalau ustadznya ini niatnya nawaitu uballighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari Allah. Baru hadir. Nanti di akhirat banyak manusia yang komplain kepada Allah. Ya Allah, itu kan amalanku ya Allah. Ya, kok jadi patung ya Rob? Karena kamu di dunia tidak berniat. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu pakai kerudung, niatnya harus benar Bu.
Kenapa ibu pakai kerudung? Ya dong Ustadz, ini kan kerudungnya beli di Turki Ustadz. Padahal di Tanah Abang dia beli. Jadi bu, niatnya bu, aku pakai kerudung menutup aurat, mencari ridho Allah. Jangan lupa itu. Setiap amal apapun yang kita kerjakan baru dapat pahala. Udah. Jadi sekarang masih bisa baru niat. Ya, yang belum niat oh. Lanjut. Nah, ini hadiahnya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang itu merupakan ya, hadiah dari Allah. Bukan tujuan, bukan niatan. Nggak boleh niatnya aku pengen masuk surga, nggak boleh. Niatnya itu tadi mencari ridho Allah. Masuk surga, hadiah. Masih banyak hadiah lagi yang Allah siapkan bagi orang yang rajin menuntut ilmu. Baik secara offline seperti ini maupun secara online. Oke, baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini maaf tadi ada sedikit perubahan tema karena tadi malam baru dapat wangsit. Apa temanya Ustaz? Ikhlas dan syukur menghadapi takdir buruk. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Pertama, karena saya ceramah di Masjid Al-Ikhlas. Nah, yang kedua, sekarang banyak permasalahan yang kita hadapi, terutama gonjang-ganjing politik. Supaya kita nggak stres, nggak bingung. Ayo kita kaji nih. Ya. Ikhlas dan syukur menghadapi takdir buruk. Ustadz, kok takdir buruk? Bukannya takdir baik Ustadz. Kalau takdir baik, udah biasa. Memang kita harus ikhlas. Tapi bagaimana kita ikhlas dan syukur menghadapi takdir buruk? Menerima takdir buruk dari Allah. Wah, itu yang penting ilmunya. Bisa Ustadz, bisa. Macam mana caranya Ustadz? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Ini dalam ini ya. Ilustrasi. Kita janjian sama teman-teman mau jalan-jalan kemana misalnya, ke Pantai Carita atau kemana pun lah. Janjian jam 6 pagi kumpul di dekat situ Cipondoh. Jam 6 pagi ya kumpul ya, jangan sampai terlambat. Oh iya, udah bayar tuh semua bu. Kemudian kita ditinggal, marah-marah kita. Gimana sih ini panitia? Baru terlambat 5 menit, udah ditinggal, ditelepon nggak ada yang ngangkat. Oh pokoknya saya nuntut, saya udah lunas. Marah-marah dia. Jam 12 siang dengar kabar mobilnya masuk jurang. Baru apa kata dia? Alhamdulillah saya nggak ikut. Tapi belakangan alhamdulillahnya. Harusnya begitu ketinggalan, di situ dia alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak ikut, ketinggalan, ditinggal sama mereka, nggak apa-apa. Mungkin ada hikmahnya buat saya. Begitu, tapi kita kan enggak, ngomel-ngomel dulu kita. Enggak, ini enggak. Ini jalan-jalan ini. Jalan-jalan. Kan sering kita gitu, ditinggal jalan-jalan. Atau dulu misalnya ada pesawat Sukhoi. Satu orang krunya itu ketinggalan, kenapa? Ke kamar mandi. Begitu dia keluar, mana pesawat? Udah terbang. Wah, saya ditinggal. Enggak berapa lama kemudian dengar kabar pesawat itu nabrak Gunung Salak. Apa kata dia? Syukur aku nggak ikut. Itulah dia. Makanya kalau kita naik pesawat delay, santai aja. Santai aja.
Nah, ini penting, ini ada ilmunya loh. Ada ilmunya. Nah, mari sama-sama kita lihat ya. Ikhlas dan syukur menghadapi takdir buruk. Ada dua istilah yang wajib kita mengerti. Pertama, apa itu qada? Yang kedua, apa itu takdir? Nah, di sini banyak orang bolak-balik dia. Si fulan itu kenapa mati gantung diri? Di mana? Di bawah pohon toge. Kata orang, wah itulah ditakdirkan kayak begitu. Nggak boleh. Nggak benar itu. Berarti Allah kejam kalau begitu. Lalu bagaimana Ustaz? Nah, mari kita lihat. Qada. Ini dulu. Apa itu qada? Qada itu bukan yang lompat-lompat, Pak. Apa yang lompat-lompat? Nah, itu kodok. Bukan. Bukan itu qada ya, Bu. Nah, qada itu adalah ketetapan awal dari Allah terhadap setiap makhluknya sejak zaman azali, ya zaman azali, meliputi baik dan buruk dan bagaimana hidup dan matinya makhluk. Nah, jadi konsep awal, skenario awal terhadap semua makhluk termasuk kita manusia tentang baik dan buruknya. Udah ada konsepnya di sisi Allah. Kitanya belum lahir. 50.000 tahun sebelum kita terwujud di muka bumi ini sudah ada konsep awal baik buruk. Artinya setiap kita ini di kodonya Allah ada kemungkinan 100% masuk surga. Tapi ada kemungkinan 100% masuk neraka. Setiap kita. Itu kata Nabi dalam hadis yang sahih. Kalau kita mengadakan perjalanan, ada kesempatan 100% selamat. Tapi ada kesempatan 100% celaka. Begitupun pilkada pilpres. Ada kesempatan 100% menang, tapi ada kesempatan 100% dikalahkan atau kalah. Begitulah kira-kira. Jadi harus siap-siap aja. Kenapa? Di kodonya Allah. Kita tahu Ustaz, tahu. Dari mana taunya? Sepasang. Apa dalilnya Ustaz? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Artinya, tidak ada bencana yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Semua sudah ada ketetapan, sepasang, baik, buruk. Begitu meyakininya, baik, buruk. Nah, kemudian, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput darimu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Misalnya, ada kawan, Pak, ya ini ada gedung nih, berapa puluh tingkat, berapa tingkat lah begitu ke atas, mau dijual ini. Berapa harganya? 1 M. Coba Pak pasarkan. Nanti Bapak dapat 2,5%. Kalau 100 M, bukan ember ya, miliar, itu 2,5%-nya berapa itu? 2,5 miliar. Kita share lah ke 1.000 grup, juap, letak, nggak laku-laku. Ya udah nggak usah sedih. Di kodonya Allah saya nggak dapat kayak yang ini. Gitu udah cukup, nggak usah sedih. Memang kata Allah begitu. Ya agar kamu tidak bersedih apa yang luput darimu. Memang di kodonya Allah kita nggak dapat itu. Tapi jangan putus asa. Besok-besoknya ada lagi kawan. Ini ada 2 gedung nih. Tolong pasarkan 2,5%. Berapa harganya 2 gedung? Ya 200 M. Nggak boleh kita bilang, enggak lah.
nggak bakal dapat, nggak boleh begitu. Siapa tahu di situ kodenya Allah ada. Ternyata kita share kepada satu orang, serap. Oh bagus ini, saya tertarik. Coba kita survei. Begitu survei, langsung deal, jadi dapat kita 5M. Nah begitu dapat, kamu jangan terlalu girang. Wah siapa dulu, nggak usah, biasa aja. Ya di sononya Allah ada kok, ini ketetapan saya dapat, udah aman. Inilah ilmunya. Jadi kita nggak usah sedih-sedih amat aja nggak sakit. Amat biasa-biasa aja noh. Kalau kita dapat nggak usah girang-girang. Amat aja nggak begitu girang. Itulah kodenya Allah, sepasang. Begitu pun masalah jagoan kita mau menang mau enggak, di kodenya Allah itu udah ada sepasang itu. Jadi santai. Itu makanya setiap hari saya membuat status itu kalam sang pengasuh. Coba baca lah itu status saya itu. Alhamdulillah enak insya Allah. Asal yang ngikutin ya. Mana sih status Ustaz Purba ini? Ada tiap hari. Ya berapa hari sekali, setidaknya 2 hari sekali lah. Update status. Bukannya ikan goreng gurame, begitu digoreng badannya meleok. Bukan begitu. Itu pamer namanya. Jadi status itu yang membuat orang motivasi. Oke, jadi ini ya. Semuanya takdir kodonya Allah baik buruk ada pada azalinya Allah di Lauhul Mahfuz. Oke. Lauhul Mahfuz itu di mana Ustaz? Terus Tanah Abang naik ke atas. Itu Lauhul Mahfuz. Ya. Ini dia Lauhul Mahfuz. Kita lihat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Lauhul Mahfuz itu dari mutiara yang putih. Lembaran-lembarannya dari yakut merah. Bukan menteri ya. Dan kolamnya dari nur atau cahaya. Dan tintanya juga dari cahaya. Setiap hari Allah memerintahkan kepada Lauhul Mahfuz sebanyak 360 perintah untuk menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, memuliakan, menghinakan, dan dia berbuat menurut apa yang dikehendakinya. Maksudnya Allah. Jadi Lauhul Mahfuz ini adanya di Sidratul Muntaha. Di atas kita ini ada 7 lapis langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Setiap langit ada pintunya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakan pintu langit pertama, di kolong langit kedua ada bumi, matahari, planet-planet seperti di kolong langit pertama. Sampai langit ketujuh. Jarak langit pertama ke langit kedua kata Nabi 500 tahun perjalanan manusia dengan menggunakan kendaraan yang paling cepat dimiliki manusia, pesawat ulang-alik. Di atas langit ketujuh ada arasnya Allah. Arasnya Allah itu ada 9 lapis. Jarak aras pertama ke aras kedua 7 kali kiamat. Di atas arasnya Allah itu ada Sidratul Muntaha. Nah di situ Lauhul Mahfuz. Kitab yang maha besar. Tertulis semua di sana. Qada, takdir. Masya Allah. Nah ini yang wajib kita imani ini. Di Lauhul Mahfuz. Tep. Yang kedua, takdir. Apa itu takdir? Takdir itu adalah perwujudan dari kodonya Allah terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan sunnatullah. Nah, jadi takdir ini perwujudan dari kodo. Contoh, ini kacamata pegang. Nah, ini ada kemungkinan saya jatuhkan, ada kemungkinan saya pegang terus. Itulah kodo. Begitu saya jatuhkan, itulah takdir. Jadi takdir itu nggak bisa berubah lagi, udah terjadi. Nah kalau kodo masih bisa berpilih. Kalau takdir, itulah takdir. Segala sesuatu perwujudan dari kodo itu. Apakah dia takdirnya baik
atau takdirnya buruk. Nah, nanti tergantung manusianya nanti ikhtiar dan doanya. Tapi yang jelas takdir itu perwujudan dari qadanya Allah. Oke, itu takdir. Ya. Misalnya tadi itu ada orang mati gantung diri. Wah, dia sudah ditakdirkan begitu. Tidak boleh begitu bahasanya. Dia memilih perwujudan takdir buruk pada qadanya Allah. Nah, jadi pilihan dia itu. Siapapun, misalnya ada orang yang jadi pelacur, jadi pencuri, itu semua pilihan dia. Nah, karena kata Allah, kalau mau beriman, berimanlah, mau kafir, kafirlah, pilihan. Oke ya, itu namanya bedanya qada sama takdir. Takdir adalah perwujudan dari qada. Nah, ini hadis Nabi. Mari kita lihat terjemahannya. Lalu ada seorang laki-laki dari Muzainah atau Juhainah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasarkan pada takdir yang telah berlalu atau berdasarkan pada sesuatu yang baru atau qada?" Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang ditetapkan, yaitu qada. Laki-laki itu atau sebagian orang bertanya lagi, "Lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah?" Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Kita ini ada kemungkinan masuk surga dan ada kemungkinan masuk neraka. Kalau dia menginginkan qadanya Allah itu masuk surga, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan surga. Tapi kalau dia tidak menginginkan keinginan masuk surga itu, otomatis dia merupakan ahli neraka, maka Allah mudahkan dia untuk beramal amalan ahli neraka. Nah, jadi kita beramal itu tergantung dengan ketetapan Allah itu, qada itu. Ada dua tadi, mana yang kita pilih? Oke, nah ini pengertian tentang qada dan takdir. Kemudian di masyarakat setelah Rasulullah wafat, muncullah 73 golongan. Nah, di antaranya ada golongan atau kelompok yang menolak takdir, namanya kelompok Qadariyah. Ya. Kelompok Qadariyah adalah mereka yang berkeyakinan bahwa semua atas kemampuan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatannya, tidak ada kaitannya dengan takdir. Nggak ada takdir itu bikin malas. Dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir, takdir kok dikit-dikit, kata mereka. Kalau tidak usaha, ya nggak dapat. Itu kata mereka ini, kelompok Qadariyah. Tidak ada takdir dan tidak perlu doa. Yang penting kita usaha. Pokoknya kita kerahkan semua potensi kita. Pokoknya kita harus menang. Pokoknya kita harus dapat. Doa nggak perlu, takdir nggak ada. Ini Qadariyah. Banyak sekarang orang kayak begini. Ini sesat. Apalagi dalam perpolitikan. Luar biasa. Kayaknya jangan terjebak kita, nyantai aja. Yang menang siapa, yang dapat roti siapa, lah kita dapat apa? Marah sama-sama kita, jadi merengut-merengutan, kan gak enak. Tinggal satu masjid, tapi merengut-merengutan. Begitu kita mau sholat berjamaah, dia kesana begitu. Lah, di masjid kok begitu lebih ya toh. Di sini mah nggak ada, di Jepang. Ini perlu saya sampaikan ini. Akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Ntar lagi Dajjal keluar, ntar lagi ya Allah. Saya ada kajian tentang itu Pak. Aduh ngeri. Kalau saya sampaikan itu nggak bisa makan, nggak bisa minum Bapak Ibu. Makanya saya kuatkan dulu ini, supaya nanti kalau saya sampaikan itu udah paham. Ngeri Pak. Nggak lama.
Dajjal, Al-Mahdi sepasang. Baru nanti Nabi Isa turun. Selesai udah. Kalau begitu. Nah, kemudian kelompok yang pasrah terhadap takdir namanya Jabariyah. Lawan dari Qadariyah. Oke ya, kita lihat. Jabariyah adalah mereka yang berkeyakinan bahwa segala perilaku atau nasib manusia telah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Tidak ada gunanya usaha dan doa manusia. Semuanya sudah ditakdirkan. Untuk apa? Nah begitu. Ini Jabariyah. Pasrah dia. Untuk apa capek-capek ibadah ustadz? Kenapa? Jika nanti ditakdirkan masuk neraka, apa ustadz bisa protes? Begitu Pak. Ada orang ngomong begitu sama saya. Ceramah ustadz, ibadah, ngapain capek-capek? Kenapa rupanya Pak? Nanti kalau ustadz ditakdirkan masuk neraka, emang ustadz bisa protes? Mak, saya bilang. Ngeri kali Bapak ini. Lalu bagaimana Pak menurut Bapak? Menurut saya Ustadz, biarlah saya nggak usah ibadah, biarlah saya korupsi, biarlah saya maksiat. Terus siapa tahu nanti di akhirat saya ditakdirkan masuk surga. Alamak, saya bilang. Ada Pak kelompok begini. Jadi dia pasrah sama takdir. Dia bilang lagi begini, tahu nggak Ustadz tuh di sekitar komplek UIN? Ya tahu. Yang jual ikan itu, ikan laut itu yang dibetetin itu, yang disiangin itu ikannya. Iya, dia itu S3 Ustadz. Iya, saya juga tahu. Nah, jadi ngapain dia tuh sekolah tinggi-tinggi? Orang dia ditakdirkan jadi tukang ikan. No, tukang somai no, S2 dia Ustadz. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Makanya nak, nggak usah sekolah tinggi-tinggi nak. Kenapa? Nanti kamu ditakdirkan jadi ini mau bilang apa? Begitu katanya. Ah, inilah akhir zaman ini. Jadi mereka menolak takdir. Ya, mereka menolak usaha, menolak doa. Semuanya sudah ditakdirkan. Inilah kelompok Jabariyah. Lawan daripada Qadariyah. Kalau Qadariyah itu semua tergantung kita. Kalau Jabariyah ini enggak, semua sudah ditakdirkan. Nah, lalu yang benar yang mana Ustaz? Yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap qada dan takdir. Nah, ini yang benar. Tapi semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang jadi masalah. NU ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, semua ngaku. Tapi berantem lah piye toh. Saling gontok-gontokan, saling mengklaim. Nah, nanti kapan-kapan kita kaji tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana. Kapan-kapan lah insyaallah. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini terhadap qada dan takdir. Kalau qada sudah sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang begitu, qada itu sesuai dengan firman Allah tadi. Ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz tentang baik dan buruknya setiap makhluk. Nah, kemudian macam-macam takdir. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah. Yang pertama takdir mubrom. Takdir mubrom adalah perwujudan mutlak ya dari qadanya Allah selaku pencipta semesta dan tidak bisa ditawar lagi. Meskipun manusia berusaha dan berdoa kepada Allah, nggak bisa. Namanya takdir mubrom, nggak bisa diganggu gugat. Memang Allah di situ semata-mata. Qadanya Allah itu Allah wujudkan dengan takdirnya begini. Nah, takdir jenis ini berkaitan erat dengan kelahiran kita manusia, kematian manusia, bentuk fisik bayi dalam kandungan, jenis kelamin, suku, bangsa, tinggi, rendah, hidung pesek, tidak boleh merubah takdir. Misalnya
Ada orang pengen punya anak laki, istrinya hamil, langsung setelah hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan diteropong. Apa namanya itu diteropong itu? Di USG. Wah, ini kayaknya anak kita ini ucok ini. Oh, girang dia. Karena ada monasnya katanya. Wah, dia belilah karpet gambar bola. Dia belilah macam-macam mobil-mobilan, disiapin untuk anaknya bakal lahir. Begitu lahir ternyata si butet. Nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Ada orang yakin banget dia itu laki-laki, berkeyakinan sama ilmu teknologi. Ternyata Allah kasih perempuan. Itulah takdir mubrom. Hidung kita pesek Bu, nggak boleh dioperasi plastik. Haram merubah takdir. Biarlah asal masih ada hidungnya. Ini dioperasi plastik dibikin mancung. Mati listrik, dia bawa lilin, kepanasan meleleh hidungnya. Merubah takdir. Begitupun alis matanya, lentik matanya itu dibikin plastik. Hati-hati. Nah, itu namanya nggak nerima takdir dia. Itu namanya takdir mubrom. Kenapa lah aku nggak lahir di India ya? Kenapa aku lahir di Cipondoh? Kalau aku lahir di India kan aku bisa mirip kayak Sahrul Khan sedikit. Ya nggak bisa itu, nggak boleh. Terimalah kita lahir di sini, lahir di Indonesia. Mau bilang apa? Nah, itu namanya takdir mubrom. Iya, nggak bisa ditolak dia. Memang udah kehendak Allah begitu. Itu fisik kita dalam kandungan itu nggak bisa Pak, mentang-mentang kita yang membuat, nggak bisa kita mencetak, nggak bisa Pak. Ya Allah yang mencetak. Ketahuilah, manusia ini ya dalam ilmu kekhususan ada 10 atau 12 master percetakan. Itu makanya kadang-kadang, loh si Anu kok kayak mirip ya, saya mirip ya. Saya Pak ada 3 jamaah saya, 3 teman saya Pak. 3-tiganya mirip saya lihat dari belakang. Ini satu percetakan dia. Bapak-bapak sering juga lihat, ini kok sama ini kayak Irfan mirip ya. Itu satu cetakan itu. Ada 12 percetakan Pak. Luar biasa. Cuman Allah pencar dia. Nah itu ilmu khusus itu ya. Saya sedikit aja bongkar itu. Khusus, nggak boleh dalam-dalam, bahaya itu. Ini namanya takdir mubrom. Ya, nggak bisa diganggu gugat. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, takdir muallaq. Takdir muallaq. Apa itu? Takdir muallaq ialah perwujudan dari qadanya Allah yang mengikutsertakan usaha dan doa manusia. Nah, di sini. Jadi ada peran usaha kita, ada peran doa kita. Allah kasih. Itu namanya takdir muallaq. Nah, kemudian takdir jenis ini antara lain cita-cita atau impian kita. Nah, itu. Yang kedua kesuksesan. Kemudian rezeki. Kemudian keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Makanya kalau kita mau pergi, mau kemana Pak? Mau umroh nih, kapan berangkat? Hadepan. Oh iya Pak ya, doakan ya. Nah itu kan semoga selamat. Gitu. Pilihlah pesawat yang bagus, travel yang dikenal. Siapa itu? Ustadz Purba misalnya. Itu ikhtiarnya. Iya bukan promosi, cuma ngasih tahu aja kok. Baru kita minta doakan. Itu namanya takdir muallaq. Karena kita ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan celaka. Di kodonya Allah itu. Oke, ya, jadi gitu ya. Ini takdir muallaq. Terkait dengan cita-cita, impian, kesuksesan, rezeki, keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Taib. Nah, baru langkah-langkah menerima takdir Allah. Terutama takdir buruk atau takdir baik. Bagaimana? Menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Satu, diawali dengan ikhtiar yang optimal. Tapi ingat, keberhasilannya ya sekitar 10%. Jangan sampai berkeyakinan 100%. Itu nanti qadariyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ikhtiar yang optimal itu 10% cuman kemungkinan berhasilnya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu mau mengadakan perubahan secara optimal apa yang ada pada diri mereka. Nah itu. Jadi seusaha apapun kita, niat kita di kalbu kita itu, ya Allah, ini hanya 10% ya Allah. Enggak boleh kita berkeyakinan usaha kita itu berhasil, enggak boleh. Qadariyah nanti jadinya. Iya, makanya kita kan ini la haula wala quwata illa billah. Ini Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita pikirkan secara logika, enggak nyambung. Harusnya hayya 'alas shalah, mari kita salat. Kita jawab sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kan secara logika begitu, tapi Nabi mengajarkan tidak begitu. Kata Nabi, katakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Semua daya kita ini, kekuatan kita ini bukan kita, tapi dengan izin Allah. Oh, mantap itu. Jadi kita berjalan, Pak, bukan kaki kita, Pak. Kita melihat, bukan mata kita, Pak. Nah, ini masih tuluk ya, tuluk terbit, lewatkan sedikit, balu suruk. Nah kemudian orang mati, mayat, itu ada kakinya, kok nggak bisa jalan? Ada matanya, kok nggak bisa lihat? Nah itulah artinya kita ini berjalan melihat bukan kita, tapi dengan izin Allah. Jadi ikhtiar itu hanya 10% kemungkinan, bisa jadi pun nggak ada, tapi wajib ikhtiar. Yang kedua, diiringi dengan doa yang khusyuk. Nah, kita berdoa ini, itu pun hanya 10% kemungkinan berhasil. Disebutkan dalam hadis, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menambahi usia kecuali kebaikan. Dan seseorang hamba benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Jadi kalau kita banyak berbuat baik, umur kita ditambah oleh Allah. Kalau kita berbuat dosa, rezeki kita dihalang oleh Allah. Nah, yang bisa menolak takdir buruk itu adalah doa. Sebetulnya tadi kita itu akan celaka di kodonya Allah dan akan mendapatkan takdir celaka. Kita berdoa atau didoakan orang, ada kemungkinan kita tertolak ya takdir buruk itu. Makanya sering-sering banyak-banyak berdoa, karena doa itu senjata orang beriman. Dan banyak-banyak minta doa, apalagi yang doakan itu ustadz. Bukan ustadz purba, ustadz yang lain. Yang ketiga, tawakal yang penuh. Nah inilah dia, keberhasilan 100%. Ini 100% nih kalau tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Ini yang 100%. Kenapa? Semuanya diserahkan kepada Allah. Setelah dia ikhtiar, setelah dia berdoa. Itu Ahlus Sunnah. Wajib ikhtiar, wajib berdoa. Tapi enggak ada hubungan dengan hasil. Hasilnya adalah tawakal kepada Allah. Dalam ini akhir zaman. Kemudian jika sesuai harapan, maka bersyukur. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusan baik dan hal itu tidak dijumpai pada orang lain kecuali orang mukmin. Jika dirinya memperoleh nikmat, lalu dia bersyukur, maka itu baik baginya. Nah, kalau sesuai harapan, bersyukur. Ikhlas bersyukur karena sesuai harapan. Wajar itu. Nah, tapi yang B, jika tidak sesuai harapan, maka berimanlah. Nih, kamu beriman kepada Allah. Ya, jadi apa itu iman? Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat,
kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul dan hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik maupun yang buruk itu datang dari Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi langkah pertama paling dasar kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, paling mendasar adalah imani itu takdir dari Allah. Itu imani itu. Itu paling dasar. Ya. Nah, kemudian begitu juga dalam hadis, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apa? Ekonomi, politik, semuanya kuat. Nah, itu Allah itu suka. Memang pada masing-masing terdapat kebaikan. Yang lemah ada kebaikan, yang kuat ada kebaikan. Yang lemah kita tolong, dapat pahala kita. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, itu di ikhtiar sungguh-sungguh minta tolong, berdoa. Dan jangan kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa sesuatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan berbuat begitu, niscaya tidak akan terjadi seperti ini, nggak akan jadi begitu. Nggak boleh. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah. Dan apa yang dikehendakinya pasti akan terlaksana. Karena sesungguhnya ungkapan jikalau seandainya akan membukakan jalan bagi godaan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kan kita sering begitu. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nggak boleh. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah doa, sudah tawakal. Tidak sesuai harapan, sudah serahkan. Ini takdir dari Allah. Cakep. Nggak stres kita. Apalagi sutris enggak. Karena tahu kita ilmunya. Itu yang kedua. Yang pertama ini imanin itu. Baru yang C, jika tidak sesuai harapan maka sabar. Nah, baru sabar dia. Sabar. Nah, di atas sabar, jika tidak sesuai harapan, ikhlas dan ridho terhadap apapun yang terjadi. Dan yang paling tinggi adalah bersyukur atas semua takdir Allah. Ini urutannya. Yang pertama tadi imani itu takdir dari Allah, baik buruk. Yang kedua bersabar atas takdir buruk. Yang ketiga ikhlas dan ridho atas takdir buruk. Yang keempat bersyukur atas takdir buruk. Seperti tadi mau jalan-jalan, kita ditinggal. Di awal kita bersyukur, pasti ada hikmahnya di balik ini ya Allah. Begitu. Bersyukur hamba kepadamu. Makanya kalau nggak tahu ilmunya berat. Stres akhirnya. Terkait dengan politik. Nah ini. Jadi Nabi itu memprediksi ada 5 fase politik sampai turunnya Al-Mahdi dan kiamat. Fase pertama adalah fase kenabian. Ini dia. Yang digarisbawahi an-nubuwah. Takunu an-nubuwatu fikum masyaallah antakun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Berlangsung. Fase kenabian 23 tahun. Ini fase pertama. Fase kedua khulafaur rasyidin, summa takunu khilafatun ala minhajun nubuwah. Para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Ada 5 khalifah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang terakhir adalah Hasan bin Ali. Cuman 8 bulan dia memimpin, dia serahkan kepada Muawiyah. Kemudian adiknya Husain protes, diundang ke Kufa, ya di Irak, sampai di sana dibantai di Karbala oleh orang-orangnya Yazid Muawiyah. Itu fase kedua. Fase ketiga kata Nabi adalah raja yang menggigit tsumma takunu mulkan ad-don. Inilah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai kepada Turki Utsmani. Itu dia raja menggigit kursi. Jangan sampai turun kepada keturunan yang lainnya. Kecuali direbut, nanti dia berkuasa. Bani ini, keturunan ini. Sistem kerajaan. Anaknya, ponakannya semua disusun begitu. Itu zaman dulu begitu. Mulkan Adon namanya. Udah berlalu. Nah kemudian sekarang ini adalah mulkan jabriyatan. Penguasa yang memaksakan kehendak. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Seluruh dunia sekarang politik itu berkuasa, dialah yang berkuasa. Dia paksakan kekuasaan dia. Jadi senyum aja kita. Oh iya, emang kata Nabi begitu dalam hadis.
Jadi nggak usah pusing, tapi tetap kita berpihak kepada yang benar menurut kita. Nah, baru nanti yang kelima kata Nabi, fase kelima adalah Imam Al-Mahdi. Summa takunu khilafatan ala minhajun nubuwah. Summa sakata. Itulah masanya Al-Mahdi muncul. Kita tinggal nunggu aja Al-Mahdi. Al-Mahdi itu nggak usah diusahain, ditunggu aja. Ntar datang dia bersama dengan Dajjal. Cuma dua kata Nabi ciri-cirinya. Yang pertama Palestina. Yang bisa mendamaikan Palestina adalah Imam Al-Mahdi. Yang kedua, dari arah Ka'bah ke timur umatku akan berperang dengan mata sipit komunis. Siapa itu kata ulama? Indonesia. Siap-siap. Siapan ketapel dari sekarang. Pencak silat siapan dari sekarang. Golok. Karena bakal berperang kata Nabi. Berdarah-darah. Cuma dua itu tanda-tandanya. Indonesia yang menjadi patokan. Luar biasa Indonesia. Negeri yang dirahmati oleh Allah. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Bagaimana mungkin bambu runcing melawan meriam? Kita merdeka bambu runcing. Meriamnya betul-betul meriam. Bukan meriam Belina. Bukan. Menang kita dengan rahmat Allah itu. Nah, ilustrasi terakhir. Satu keluarga dari Grogol mau ke Kampung Melayu. Ada dua pilihan jalan. Jalan pertama dari Selipi Bundaran belok kiri, Kasablanka, Kampung Melayu. Kata suami, dari mana kita nih? Dari Kasablanka atau dari tol Selipi, Komdak, nanti Gelael keluar, terus Otista belok kiri. Nah, kata keluarga, dari tol aja bang. Anak-anak, iya dari tol aja ya. Kenapa enggak dari Kasablanka? Oh macet nanti. Oh baiklah, yuk kita dari tol. Baca doa. Ini ikhtiarnya dari tol. Baca doa. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Enggak pakai azim. Berangkat. Komdak lancar, ya, Selipi lancar, Komdak lancar. Begitu dekat patung Pancoran, ya, macet total. Kenapa? Patungnya turun cuci kaki. Orang pada lihat semua. Suaminya senyum aja. Bang, abang kok gak marah-marah bang? Emang kenapa? Ini kan maunya kita-kita. Maunya abang kan dari Kasablanka. Untuk apa marah dek? Ini kan sudah takdir Allah. Kita sudah ikhtiar sepakat dari sini. Kita sudah berdoa. Kita bertawakal. Ternyata Allah kasih macet. Dari mana Ustadz tahu? Dari Ustadz Purba kemarin. Kan enak begitu ngaji. Ini kadang-kadang naik motor bu. Ya, suaminya salah jalan. Abang sih dari sini. Kenapa nggak dari sana tadi bang? Dicubit tuh suaminya. Udah terima aja itu macet. Ngomel kita sampai mulut kita jontor kayak bajai. Percuma. Emang udah macet kok. Nah begitulah caranya pak. Suami istri pengantin baru. Indah banget. Jalan berdua di kuburan berani. Begitu kesandung sakit ya sayang. Mana batu? Marah. Nakal kau batu. Matu diomelin pada istri menyandung. Itu pengantin baru. Begitu pengantin hampir kadaluarsa. Jalan pun gak mau sama. Ditinggal itu istrinya. Lama kali kau kayak keong begitu. Begitu istri kesandung apa kata suami? Mata lo kemana? Kagak lihat apa batu? Ngomel terus berantem terus rumah tangga. Kata istrinya, bang, ayah nyesel kawin sama abang. Coba dulu saya kawin sama mantan saya. Enggak boleh bu, terimalah suami ibu. Walaupun hitam pendek, hidup lagi. Udah nasib. Nah coba perbaiki dengan syariat. Enak kalau kita paham begini mah. Enggak usah pusing-pusing amat. Apalagi ngadepin politik begini ya. Ada ketahuan tuh. Berebutnya enggak jelas. Masa kita ikut-ikutan? Nah ini bapak ibu sekalian, udahlah. Cair aja cair. Enak pak kalau kita paham ilmu ini. Oke ya. Wallahu a'lam bishawab lah. Ngaji itu pak biar pendek masuk semua enak daripada panjang masuk separuh. Enggak enak. Ngaji ya. Jangan yang lain-lain pula ngaji. Nah ini sajalah ya, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua diberikan ilmu berkah bermanfaat, selamat di dunia wal akhirat, dimatikan kita dalam husnul khatimah. Dan yang paling penting ya Allah, mudah-mudahan bangsa kita ini, negeri kita ini diselamatkan oleh Allah dari segala musuh-musuh, baik musuh dalam maupun musuh luar. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad bi haqqi habibina Muhammad bi syafaati habibina Muhammad bi mu'jizati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasruddin wa khzul man khadhal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.